Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah klik video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, dimurahkan rezeki. Dan bagi teman-teman yang lagi diuji dengan sakit, semoga Allah segera menyembuhkan penyakit teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang diuji dengan kesusahan, semoga Allah cepat memberi hikmah di balik ujian tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah mempermudah rezeki teman-teman semua, melancarkan segala urusan teman-teman semua. Amin. Oh ya, buat teman-teman yang ingin sapa-sapa, boleh dong kita komentar di kolom komentar. Share lagi di kegiatanku hari ini sebagai ibu rumah tangga ya, dimana teman-teman semua tahu kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tidak ada habisnya, bisa dikatakan 24 jam gitu. Alhamdulillah sekali ya teman-teman, pada siang ini cuaca begitu panas terik sehingga semua pakaian saya sudah kering. Ini semua pakaian saya angkat, dan ketika saya pegang mukena, mau angkat mukena, ternyata mukenanya belum kering. Jadi saya jemur kembali ya teman-teman semua. Buat teman-teman yang komen, yang nanya saya itu orang mana, saya itu sebenarnya orang Tebo ya. Buat teman-teman sekitar Tebo, boleh dong sapa-sapa saya kalau ketemu saya di luar. Nah ini tuh saya angkat pakaiannya itu tidak sekaligus ya teman-teman, dan kebetulan cuciannya itu lumayan cukup banyak. Jadi untuk ngangkatnya itu 2 kali ya. Setelah sekali saya angkat, saya taruh ke dalam, kemudian saya angkat lagi hingga selesai. Sebelumnya mohon maaf sekali ya teman-teman, saya tidak bisa upload video setiap hari dikarenakan begitu banyak aktivitas saya. Terkadang saya sempat membuat video, terkadang tidak. Dan ini tuh setelah saya angkat jemuran atau angkat pakaian, ini saya mau cek-cek dulu gimana keadaan ayam saya. Alhamdulillah sekali ya teman-teman, kebetulan saya itu miara ayam. Kalau diceritakan ya, dulunya itu banyak ya, sampai ratusan ekor. Dan karena kita itu tidak ahli dalam memelihara ternak, sehingganya kurang paham kita gimana merawat ternak tersebut. Ya lama-kelamaan ya habis gitu. Habisnya ketika musim hujan, itu pada mati ayamnya. Saya tidak tahu itu apa sebabnya. Mungkin karena kedinginan atau yang lain, saya tidak tahu juga. Tapi ini si ayam ini habis nelur ya. Kemarin itu sekitar ada 20-an ekor ayam netas, dan si induk ini tidak pandai mengasuh anak sehingga anaknya dipatuk-patuk. Setelah panas-panasan di luar, ternyata haus ya teman-teman. Dan ini saya mau minum dulu. Yang haus boleh dong minum juga. Dan ini tuh setelah saya angkat jemuran, rencananya saya mau lipat-lipat pakaian ya teman-teman semua. Saya cari dulu keranjangnya di mana saya taruh. Sebelum kita lipat, kita pilih dulu mana pakaian dewasa dan mana pakaian anak-anak. Buat pakaian dewasanya ini saya balik dulu ya teman-teman. Kebetulan ketika saya lagi asik ngebalik pakaian, si Mas Azam itu datang, dia lagi naik sepeda. Dan ini adik Waldan juga datang. Ternyata dia kalau lihat kamera itu dia penasaran ya teman-teman, sehingga mereka berdua pada nongol gitu. Jadi ini ketika si ibu lagi sibuk balik pakaian, si Mas Azamnya katanya cerita tentang pengalaman dia main masak-masak tadi itu. Kalau si adik cerita itu saya kurang paham ya teman-teman. Dan kalau si adik yang cerita itu biasanya Mas Azam tukang translate-nya. Soalnya si adik kalau cerita itu suaranya kurang jelas, jadi saya tidak paham dia ngomong apa. Dan terkadang kalau si adik cerita kita tidak ngerti, dianya malah marah. Terkadang anak kecil ini lucu ya teman-teman semuanya. Kita tidak ngerti dia marah, mau diusahakan ngerti gimana, bahasanya tidak jelas. Alhamdulillah kita syukuri aja dan kita nikmati aja proses tumbuh kembangnya anak-anak. Nah setelah saya balikin semua pakaiannya, kemudian saya lanjut semprot-semprot dan saya lanjut untuk gosok-gosok. Kenapa digosok teman-teman? Supaya pakaiannya rapi dan wangi. Ini buat pengharum pakaian itu saya pakai Doni ya teman-teman. Soalnya Doni itu wangi, lembut, dan enak licin itu ketika digosok.
Kalau untuk pakaian anak-anak ya, itu tidak saya gosok ya teman-teman, dan juga tidak saya lipat. Kenapa tidak saya lipat? Soalnya anak-anak ya, teman-teman semua tahu lah gimana anak-anak ya. Setelah dilipat itu diberantakin lagi, jadi ya memakan waktu dan terutama itu membuat capek. Nah, setelah saya pilih-pilih mana pakaian dewasa dan mana pakaian anak-anak, untuk pakaian anak-anak itu langsung aja saya masukkan ke dalam keranjangnya. Sementara untuk pakaian dewasa itu saya gosok. Terkadang ya enggak juga sih, kalau seandainya tidak capek dan ada waktu luang itu saya gosok. Kalau misalkan capek ya enggak, langsung lipat kemudian masuk aja dalam lemari. Alhamdulillah setelah kita gosok ini lanjut lagi kita mau cuci piring. Kebetulan si adik lagi main sama Mas Azam, jadi dia tidak rewel dan saya bisa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring. Nah, ini tuh saya isi dulu airnya ke dalam baskom ya, karena saya itu sudah saya tampung di dalam drum, sehingga ketika kita mau pakai ya tinggal dicedok aja kemudian masuk dalam baskom. Sebelum mencuci piring, jangan lupa ya, kita isi dulu itu air dengan sabun. Di sini saya menggunakan Sunlight. Kalau pakai Sunlight itu rasanya langsung keset aja ya, teman-teman, dibandingkan dengan pakai sabun lainnya gitu. Mencuci piring kali ini saya awali dengan mencuci gelas terlebih dahulu, kemudian sendok, kemudian mangkok-mangkok, dan yang terakhir itu piring. Nah, biasanya untuk yang besar-besar itu seperti baskom bekas cucian piringnya ataupun kuali dan lain-lain, pokoknya yang sifatnya besar gitu saya cuci di akhir ya. Kenapa ya di akhir? Karena supaya tidak repot aja gitu. Menurut saya yang besar-besar itu memang enaknya di akhir gitu. Teman-teman, ada nggak yang samaan dengan saya? Kalau misalkan mencuci piring itu senangnya yang kecil-kecil dulu dicuci, seperti gelas, sendok, piring, botol-botolan, dan lain-lain. Dan yang besar-besar itu terakhir. Kalau ada yang samaan boleh dong komentar di kolom komentar. Biar teman-teman tidak bosan dengar saya ngoceh terus dari tadi. Yuk lihat gimana cara saya mencuci piring. Nah, ini tuh saya udah selesai mencuci piringnya ya teman-teman. Jadi piring yang udah saya cuci itu saya bilas di dalam baskom yang berisi air penuh. Kemudian kita masukkan ke dalam baskom satunya lagi yang sudah bersih. Kalau di tempat saya wadah besar ini namanya baskom ya teman-teman semua. Tapi kalau di tempat teman-teman semua apa namanya wadah besar ini? Ember kah atau baskom juga? Boleh dong komentar. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya, kalau yang gede-gede, besar-besar itu terakhir saya nyucinya. Dan ini lanjut, saya mau nyuci saringan dulu ya. Soalnya kemarin itu kepake buat nutup lauk atau nutup gulai. Alhamdulillah kemarin kita gulai ayam ya teman-teman. Jadi kalau gulainya itu banyak, saya biarin aja di dalam kuali. Jadi enak kalau misalkan mau makan dingin dulu gitu. Kemudian nanti setelah dingin ditutup pakai saring-saringan itu tadi. Teman-teman semua di rumah udah pada nyuci piring belum? Kalau belum, yuk sambil nonton video saya sambil nyuci piring, biar samaan gitu kita sama-sama nyuci piring. Alhamdulillahnya kuali yang satu sudah saya cuci ya, dan ini lanjut lagi saya mau cuci kuali yang kedua. Kebetulan di sini tuh saya punya dua kuali ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan masaknya macam-macam gitu, setelah masak dicuci, setelah masak dicuci, begitulah rutenya seterusnya ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekali kita udah selesai beberes nyuci piring, angkat pakaian, dan lipat pakaian. Terima kasih ya teman-teman semua sudah ikutin video saya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you the next video. Bye-bye.